Uang rakyat, pertaruhan pembangunan. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau APBD, adalah instrumen penting dalam pembangunan daerah. Setiap rupiah yang dialokasikan, menentukan kualitas hidup masyarakat. Kabupaten Tangerang, dengan APBD mencapai triliunan rupiah, memiliki tanggung jawab besar untuk mengelolanya secara transparan dan akuntabel. Namun, proses pengadaan proyek yang seharusnya berlandaskan pada prinsip persaingan sehat, seringkali menjadi arena tarik-menarik kepentingan. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mencegah praktik-praktik yang tidak sehat. Fenomena ini mengundang pertanyaan besar, siapa saja aktor yang bermain di balik layar proyek-proyek APBD Kabupaten Tangerang? Bagaimana praktik informal memengaruhi kualitas pembangunan dan akses pengusaha baru? Di balik layar, regulasi versus realitas pengadaan proyek. Secara regulasi, pengadaan proyek APBD diatur dengan ketat melalui mekanisme tender. Sistem ini bertujuan untuk menjamin persaingan yang adil dan transparan bagi setiap perusahaan yang ingin berpartisipasi. Sayangnya, praktik di lapangan seringkali berbeda. Pengadaan langsung, yang seharusnya menjadi pengecualian, justru marak terjadi. Proyek-proyek dengan nilai di bawah 200 juta rupiah, yang sebenarnya masih memungkinkan untuk ditenderkan, banyak yang dipecah menjadi beberapa paket, agar dapat diproses melalui jalur pengadaan langsung. Praktik ini jelas bertentangan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas. Para aktor, dari kontraktor lama hingga jejaring politik. Siapa saja aktor yang terlibat dalam pusaran proyek APBD Kabupaten Tangerang? Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari kontraktor lokal hingga jejaring politik. Pertama, ada kontraktor lama yang sudah malang melintang dalam dunia proyek pemerintah. Mereka memiliki modal pengalaman, jaringan, dan bahkan kedekatan dengan oknum-oknum tertentu. Kedua, perusahaan nasional termasuk BUMN juga turut serta dalam proyek-proyek besar. Ketiga, broker proyek berperan sebagai maklar yang menghubungkan kontraktor dengan pihak-pihak yang berwenang. Terakhir, politikus, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif, memiliki pengaruh dalam proses penganggaran dan penentuan pemenang tender. Section 4, Monopoli Proyek, Indikasi dan Dampaknya. Salah satu indikasi dominasi pemain lama adalah tingginya angka pengadaan langsung di bawah 200 juta rupiah. Data LPSE Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang berulang kali memenangkan proyek dengan skema ini. Menariknya, beberapa perusahaan tersebut memiliki alamat atau bahkan kepemilikan yang sama, atau terafiliasi dengan elit politik. Dominasi pemain lama berdampak buruk pada kualitas pembangunan dan akses pengusaha baru. Kualitas proyek yang dikerjakan seringkali di bawah standar, sementara pengusaha baru kesulitan untuk masuk dan bersaing. Hal ini menciptakan lingkaran setan yang merugikan masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Section 5, Solusi, mengembalikan APBD kepada hakikatnya. Sudah saatnya APBD Kabupaten Tangerang dikelola dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain, publikasi rutin informasi tender, termasuk nama pemenang, nilai proyek, dan progres pekerjaan. Selain itu, pengawasan partisipatif dari masyarakat dan media massa juga sangat penting. Kasus dugaan pelanggaran pada proyek pemeliharaan situ Tiga Raksa yang diungkap oleh radaronline.id menunjukkan bahwa masih banyak celah dalam sistem pengadaan proyek APBD. Perlu ada investigasi lebih lanjut dan penegakan hukum yang tegas agar kejadian serupa tidak terulang. Ingat, APBD adalah uang rakyat, dan pembangunan haruslah bermanfaat bagi seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir pihak.